Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 B. Siap. Ya, kita mulai belajar. Kita berdoa dulu. Mangga kepada ketua kelas Muhammad Ali untuk memimpin berdoanya. Silakan. Rapi. Ekap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Fadli yang sudah memimpin berdoa. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya pada akan absen dulu ya sebentar. Untuk kelas 4B hari ini siapa yang tidak hadir? Asep kenapa tidak hadir Asep? Sakit apa Asepnya? Demam. Ya kita doakan semoga Asep cepat sembuh, cepat sehat. Kelas 4B kayaknya lemes-lemes ya. Sekarang semuanya berdiri dulu. Ayo berdiri dulu. Ya semuanya berdiri. Wah. Dan sekarang tangan kanannya ke depan semua, menghadap ke sini semua, menghadapnya ke Mahendra semua ke depan. Ya, tangan kanan di depan semua tangan kanannya. Tangan kanannya ke depan semua. Perhatikan tangan Pak Hendra. Lihat tangan Pak Hendra. Ya, lihat tangan Pak Hendra. Ikuti apa yang Pak Hendra ucapkan. Ikuti apa yang Pak Hendra ucapkan. Tangannya digoyang. Lihat tangan Pak Hendra. Ikuti apa yang Pak Hendra ucapkan. Pegang telinga. Ya, terima kasih. Lanjut. Ya, digoyang lagi. Lihat tangan Pak Hendra. Lihat tangan Pak Hendra. Pegang hidung. Hidung. Ya, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kelas 4B. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang balik. Ya, hari ini kita akan belajar tentang balik. Ada yang ingat nggak? Waktu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Sekarang kita berlanjut pembelajarannya ke tentang menyambut usia balik. Coba dibuka dulu buku cetaknya menyambut usia balik. Baiklah, kelas 4B di sini. Ada yang tahu nggak? Apa yang kalian tahu nih tentang perubahan fisik ketika anak usia balik? Kenapa? Tumbuhnya jakun. Tumbuh rambut daerah tertentu. Ada lagi? Suaranya lebih keras, lebih berat. Ada lagi? Ada yang perubahan lagi fisiknya apa lagi? Kalau sudah masuk usia balik? Ya, udah cukup. Ternyata kan kelas 4B ternyata sudah mengetahui tentang perubahan fisik ketika anak masuk usia balik. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang balik. Tujuannya apa sih kita belajar tentang balik tuh? Nah, ini tujuan kita untuk belajar tentang balik ini. Yang pertama, kalian nih siswa memahami tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang kedua, siswa memahami kewajiban ibadah yang mulai berlaku setelah mencapai usia balik. Jadi nanti ketika kalian usia balik, kalian tahu kewajiban apa yang harus dilakukannya. Nih tujuan kita pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita ke tujuan pembelajaran, coba perhatikan gambar ini. Kalian tahu ini gambar apa? Gambar apa? Pertumbuhan siapa? Pertumbuhan manusia dari mulai bayi sampai tua, sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Nah, pada mau tanya, ini kalau usia balik itu ada di urutan kemana? Urutan yang mana?
Yang mana? Coba, so ada yang mau menunjukkan ke depan? So, silakan pakai. Yang mana? Gambar yang mana? Ketika kita mulai usia balik, gambar yang mana? Mana? Enggak terlihat. Yang mana? Ya, oke, tepuk tangan buat pakai. Ya, berarti kalian sudah tahu yang mana ketika kita ada yang usia balik itu dimulai dari sini, ada yang juga dimulai dari sini, dari mulai usia SD, usia SMP itu. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang balik ini dengan membuat tiga kelompok. Baiklah, oleh Pak Hendra sekarang akan dibuat kelompok. Kelompok ini kelompok 1. Ya, ini kelompok 1, silahkan ditandai. Terus ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Untuk kelompok 1, Anda akan bagikan tugasnya itu tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Silakan dibuka buku cetaknya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Terus kelompok 2 juga, Anda minta untuk mencari tahu informasinya tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Dan kelompok 3 yaitu kalian cari tahu tentang kewajiban manusia setelah usia balik, setelah masuk usia balik. Silakan dicari dulu di buku cetak. Baiklah, anak-anakku sekalian, setelah ini kelas 4B. Ya, nanti kalian akan membuat sebuah proyek atau poster. Ya, membuat proyek atau poster atau gambar tentang tanda-tanda balik usia, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Cari gambar atau membuat poster tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Dan kelompok 3 juga membuat poster kewajiban setelah usia balik. Ya, kalian sudah ada fasilitas bukunya. Oleh Anda akan difasilitasi yaitu tabletnya. Satu kelompok 1 tablet. Ya, untuk membuat posternya atau gambarnya, silakan. Ya, nanti kalian silahkan buka aplikasi Canva atau sejenisnya untuk membuat posternya. Silakan buat posternya yang sebagus mungkin, yang secantik mungkin, yang paling bagus menurut kalian. Ya, dibuka tabletnya. Silakan diskusikan dulu dengan temannya. Diskusikan dulu, silakan. Dibuka kanvanya atau dipegang bareng-bareng, dipegang. Ini dicari, ada yang gini, silahkan diskusikan kelompok 1 tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Terus kelompok 2 juga silahkan diskusikan tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ya, kelompok 3 juga silahkan diskusikan tentang kewajiban setelah balik. Silakan diskusikan, ada yang nyari di tablet, ada yang nyari di buku juga. Selanjutnya oleh Anda juga akan dikasihkan ini pertanyaan-pertanyaannya. Ya, pertanyaan-pertanyaan mendukung untuk kalian membuat ini posternya. Ya, silakan diskusikan. Oleh Anda kasih waktu 20 menit untuk diskusi dan untuk membuat project atau posternya. Baiklah, kelompok 1. Ayo silakan, ini diskusinya. Ada yang tidak aktif nggak diskusinya? Ini ada yang diam aja enggak nih? Ini pakai, jangan diem aja ya. Sok, silakan dipimpin diskusinya. Nih, kelompok 2 ini aktif semua enggak nih? Oleh pada dinilai ini yang tidak aktif diskusinya, aktif juga, aktif semua diskusinya. Sok, silakan, ada yang cari di buku, ada yang cari di internetnya juga, silakan. Ya, ini kelompok 3 juga. Ini jangan ada yang pasif ya, ini tiada ya, jangan pasif ya. Silakan dicari di internet, ada yang nyari di buku juga, silakan diskusikan.
Ini informasinya tentang tanda apa kewajiban setelah baliknya. Silakan. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Kalau sudah selesai, kirimkan ke Pak Hendra. Kirimkan lewat Google Drive, nanti masukkan ke grup WA kelas yang file poster kaliannya supaya nanti pada ditayangkan atau dinilai oleh Anda. Apa sekarang juga udah dicetak belum ini posternya? Kelompok 1 sudah dicetak posternya? Kelompok 2 sudah dicetak posternya? Kelompok 3 sudah dicetak posternya? Alhamdulillah sudah semuanya dicetak. Baiklah, karena posternya sudah jadi dan ini sudah masuk ke grup WA juga ya posternya. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menyelesaikan diskusi dan posternya. Selanjutnya kita akan ke presentasikan poster kalian. Pada akan mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan posternya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Aisyah sebagai sekretaris. Saya Fasya sebagai anggota. Saya Fakih sebagai ketua. Kami akan mempresentasikan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Mimpi basah. Jika sampai 15 tahun belum mimpi basah, berarti sudah dewasa. Dan haid. Jika sampai 15 tahun belum haid, berarti sudah dewasa. Mimpi basah merupakan tanda bahwa seorang laki-laki telah memasuki pubertas dan akan menjadi laki-laki dewasa dalam waktu beberapa tahun ke depan. Dan jika 15 tahun belum mimpi basah, berarti sudah dewasa. Haid. Jika haid, perubahan fisiologi dalam tubuh perempuan yang terjadi secara berkala atau setiap bulan dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Dan jika sampai 15 tahun belum haid, berarti sudah dewasa atau balik. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Apa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Sudah mimpi basah atau haid? Sudah mimpi basah bagi Laki-laki dan haid bagi perempuan. bagaimana Agi? Puas. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya anggota dan Aspar sebagai ketua dan Najwa sebagai sekretaris dan Inka sebagai anggota. Kami akan mempresentasikan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tanda-tanda balik bagi laki-laki yaitu: 1. Tumbuh jabun, suara berubah, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Bagi perempuan, pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Boleh ada yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok 3. Apa saja tanda-tanda balik dalam ilmu biologi? Menurut ilmu biologi, bagi laki-laki itu tumbuh jabun, suara berubah, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Dan bagi perempuan, pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Bagaimana? Fadil? Ya, alhamdulillah. Ya, silakan ditutup kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan untuk presentasikan posternya atau hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Ketua Merli, sekretaris Tiara, anggota Zakira dan Fadil. Kami akan membacakan kewajiban setelah balik.
jika aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Mencari ilmu berarti berusaha keras agar ilmu bisa didapat, berusaha keras juga untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan baru. Puasa Ramadan adalah menahan diri dari makanan dan minuman. Puasa Ramadan wajib bagi umat Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Orang-orang yang sudah balik tidak berpuasa Ramadan, apalagi disengaja, maka ia berdosa dan wajib menggantikannya. Tetapi jika ia melaksanakan puasa dengan taat, ia mendapatkan pahala dari Allah dan meningkatkan ketakwaan dan juga membentuk akhlak mulia. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa saja kewajiban setelah balik? Salat fardu, menutup aurat, mencari ilmu, dan puasa Ramadan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Tepuk tangan buat kelas 4B semuanya. Ya, terima kasih sudah presentasinya bagus sekali dari kelompok 1, 2, 3. Ya, hasil poster dari kelompok 1 ya. Poster kelompok 1 bagus sekali posternya ini ya kan, ini bagus sekali, ada lengkap menurut ilmu fikih. Di sini ada mimpi basah, terus ada gambar orang sedang sakit haid juga. Tepuk tangan buat kelompok 1, posternya luar biasa. Selanjutnya ini ada poster dari kelompok 2, ini tanda-tanda balik ilmu biologi. Kelompok 2 juga ternyata posternya ya lucu sekali, bagus sekali. Ya, ini untuk kelompok 2. Kelompok 2 tidak kalah dengan kelompok 1, posternya sangat bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, selanjutnya ini ada poster dari kelompok 3. Kelompok 3 lebih berwarna posternya dan sangat cantik sekali posternya. Ya, ini ada kewajiban setelah balik, yaitu ada sholat fardu, untuk aurat, puasa Ramadan, mencari ilmu. Ya, Pak Hendra, apresiasi buat kelompok 1, 2, dan 3. Tepuk tangan semua buat kita semuanya. Ternyata kalian pintar sekali memanfaatkan teknologi, yaitu aplikasi Canva. Ya, ini anak SD sudah bisa memakai aplikasi karena kalian generasi Alpha. Generasi Alpha itu generasi yang sudah mengenal teknologi, dari mulai lahir juga sudah kenal teknologi. Baiklah anak-anakku sekalian, sebagai refleksi penguatannya ini, jadi bahwa ketika kita sudah memasuki usia balik, jadi kewajiban tadi dari mulai sholat fardu, menutup aurat, mencari ilmu, puasa Ramadan harus kita laksanakan, wajib kita laksanakan hukumnya. Apa jika kita melaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Dan pahala dan dosanya itu kita tanggung sendiri, ya kan, tidak ditanggung oleh orang lain, kita tanggung sendiri. Sholat kitanya, menutup auratnya, mencari ilmunya, dan puasa Ramadannya. Itu penguatan untuk hari ini. Jadi kalian kalau untuk tanda-tanda baliknya, kalian ini kalau merasa tubuh kalian merasa ada perubahan, jangan panik, jangan ragu, silakan konsultasikan dengan orang tua kalian ataupun konsultasikan dengan guru kalian. Ya, jika merasa kurang nyaman dengan perubahan fisiknya ini, silakan kalian berkonsultasi dengan guru maupun dengan orang tua kalian. Bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah anak-anakku sekalian, itu kesimpulan untuk hari ini. Ini tugas yang pertama soal refleksi. Ya, refleksi di sini Pak akan berikan soal refleksi, kalian kerjakan nanti di rumah. Ini berikut ada rubrik penilaiannya juga. Jadi kalian nanti akan mendapatkan skor berapa, skor berapanya. Jadi kalian harus menulis refleksinya. Coba dibagikan. Ini silakan bagikan ke teman-temannya.
soal refleksi. Berikutnya, tugas berikutnya itu soal apa, kalian harus bisa menjawab juga LKPD, lembar kerja peserta didik yang ada di tangan Pak ini. Nanti bagikan lagi, kalian kerjakan juga di rumah. Ya, silakan dibagikan pagi. Dan di LKPD juga sudah ada rubrik penilaiannya. Penilaian skor-skornya nanti kalian jika benar berapa atau salah berapa, kalian tahu poin-poinnya berapa. Itu di LKPD. Ya, semuanya sudah dapat dua lembar tugas. Yang pertama tugas refleksi. Kalian refleksi itu kalian ceritakan apa yang kalian rasakan ketika masuk Bali. Dan yang kedua itu tugas evaluasi LKPD. Kalian kerjakan soal-soal tersebut dan ada rubrik penilaian juga. Setelah kalian kerjakan, Pak, boleh lihat ke Google ke Pak? Silakan. Boleh ke internet? Silakan. Tapi nanti kalian ketika sudah mengerjakannya, kalian diupload ya, diupload. Setelah diuploadnya kemana? Ke Google Drive. Nanti kirimkan lewat WA grup ya. Semuanya itu dari mulai tugas refleksi maupun tugas LKPD-nya. Terima kasih kepada kelas 4B. Ya, ini kerjakan di rumah. Kelas 4B. Baiklah, sekarang silahkan diberes-bereskan dulu peralatannya dan semua buku-buku yang dibereskan kembali. Jangan lupa ya, ini untuk mengerjakan tugas refleksi dan LKPD-nya di rumah. Baiklah anak-anakku sekalian, pada rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoanya. Para perapi sekap sudah belajar, mari kita berdoa mulai selesai. Memberi salam